Petani PSM sehat. Belum kompak, belum lulus ya. Petani PSM sehat, mandiri, sejahtera. Petani teman sejati, mengubah bangsa. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan ya. Tadi pembenahan tanah udah dibahas ya. Jadi sudah jelas semua. Ketika kita membuat JPT MIG. Nah, JPT MIG ini bahan-bahannya sudah kami siapkan semua. Dilihatkan Roni. Mana JPT MIG? Nah, Bapak Ibu tinggal ngikutin rumus ini ya. Tinggal ngikutin rumus yang sudah kami buat ini. Nah, ya. Masing-masing kelompok udah kami siapkan mejanya ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 yang di sana, kelompok 4 sebelah sana. Nanti kami jelaskan dulu. Nanti mejanya sudah kami siapkan, bahan-bahannya semua sudah ada ya. Oke. Nanti dulu Pak, di sini dulu. Kumpul dulu di sini. Tenang ya, tenang dulu. Oke. Untuk pembuatan CP MIG jelas dah? Insyaallah jelas. Jelas ya? Nggak perlu dibahas ya? Bahas aja Pak biar sedikit. Bahas aja. Lagi sebentar. Oke ya. Oke. Kita membuat JPT MIG. Apa itu JPT MIG? Ya, JPT MIG itu JPT campuran. Di dalamnya ada JPT, ada pungi, ada insek. JPT sendiri itu apa Pak? JPT sendiri tahu Bapak teman-teman yang lain? Zat perangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh. Jadi kita bikin zat pengatur tumbuh, bikin pungi, bikin insek sekaligus. Nah, kalau Bapak nanti di rumah mau bikinnya terpisah boleh. JPT sendiri, pungi sendiri, insek sendiri. Apa kelebihannya kalau terpisah? Kalau kelebihannya terpisah, kita bikinnya ketika fasenya masuk fase generatif, pungi dan inseknya masih bisa dicampur dengan JPT buah. Kalau JPT yang kita buat ini JPT daun, JPT pertumbuhan, bukan JPT buah ya. Rumus membuat JPT gimana caranya? JPT tadi apa JPT? Zat pengatur tumbuh. Maka kita cari di alam bahan-bahan yang membantu kita bagaimana pertumbuhan tanaman kita ini bagus, subur dan bagus gitu kan, sehat. Kita carinya dari mana biasanya? Carinya dari tanaman-tanaman cirinya. Kalau tadi pembenahan tanah kan dari banyak mengandung mikroba. Baik, kalau JPT ini adalah tanaman-tanaman yang banyak mengandung hormon pertumbuhan. Jelas ya? Biasanya di mana adanya? Kalau di pisang adanya di apanya? Bonggolnya. Kalau ada di bambu, di mana adanya? Rebungnya. Pakai cambah boleh. Lidah buaya, bawang merah, atau pucuk-pucuk semua tanaman. Ya, Bapak sulit jadi cambah, jadi yang lain yang adanya di kebun Bapak pucuk-pucuk tanaman ambil semua. Itu banyak mengandung hormon pertumbuhan atau hormon auksin. Itu bisa diambil. Lidah buaya bisa diambil ya. Atau tanaman-tanaman yang cepat tumbuhnya. Tanaman semuanya. Tanaman apa saja, rumput dan sebagainya boleh. Bapak lihat tuh, saya kemarin baru ke kebun 3 hari kemarin, kok sekarang udah tumbuhnya segini. Nah, berarti hormonnya bagus itu ya. Itu bisa diambil semua. Semuanya akar batang. Seperti kita tadi cari tanaman-tanaman yang tahan hidup. Kan sama. Atau tanaman-tanaman yang cepat pertumbuhannya. Jadi di JPT MIG ini yang masuk kategori JPT pertumbuhan yang mana? Dari bahannya ini bisa dilihat. Nomor 4, rumput atau tanaman yang cepat pertumbuhannya. Nah, ini kami wakili dengan satu namanya rebung. Nah, ini rebung. Bonggol pisang ya, ini bonggol pisang ya. Nah, akarnya enggak Pak? Apa? Sama akar-akar yang serabut-serabutnya enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi bonggolnya aja enggak apa-apa. Ya, ini kita wakili dengan bonggol pisang. Izin Pak, bonggol pisang boleh nggak yang pisang udah dipanen Pak, buahnya? Kalau mau dipanen boleh, tapi nggak kena penyakit. Yang sehat ya, yang sehat. Ya, makanya itu Pak, kalau ada penjelasan itu kalau yang sudah berbuah, zat tumbuhnya udah berbuah. Betul. Tapi kalau memang tidak ada bisa. Ya, tapi kalau ada lebih bagus tuh yang masih proses pertumbuhannya tumbuh, belum berbuah ya. Bagus. Lebih bagus lebat gitu ya. Bonggol. Intinya kita ingin menduplikasi karakter DNA-nya itu.
ngambil hormonnya, hormon pertumbuhannya ya, yang di bakal tubuh tadi, ngambil hormonnya ya. Oke, jelas, bisa dipahami ya. Jadi rumput atau tanaman yang cepat pertumbuhannya atau banyak mengandung hormon pertumbuhan. Oke. Ini sama bonggol pisang ya. Iya, satunya adalah bonggol pisang. Kalau Bapak gabung dengan rebung boleh, dengan lidah buaya boleh, dengan yang lain-lainnya boleh ya. Nanti satu-satu Pak, ya jelas ya. Iya, oke. Bisa dipahami tentang pembuatan CPT? Ya. Kemudian kita buat pungi. Pungi itu untuk apa manfaatnya? Untuk anti jamur. Nah, dulu kita waktu kecil diajari sama mbah kita, kalau ada anaknya kena penyakit PKK, cucunya dikasih apa obatnya? Tahu PKK apa? Panu kadas kurap. Nah, biasanya obatnya apa itu? Laos. Itu kan jamur Pak ya. Pakai laos. Jadi obat pungi yang terbaik dari alam adalah laos. Pasangannya kunyit. Kunyit itu antibiotiknya. Kalau bahasa Sunda aja ya. Ya, masuk antibiotiknya ya. Jadi ketika disemprotkan itu ada dua. Jadi bahan pungi itu dua, laos sama kunyit. Laos itu melukai, kemudian kunyit itu menutupnya. Sehingga tanaman kita terhindar dari jamur ya. Kemudian untuk insek bikinnya dari mana bahannya? Rumput yang tidak dimakan ulat. Rumput yang tidak dimakan ulat. Ya seperti ini. Nah ini rumput-rumput yang tidak makan ulat. Ada contohnya nggak Mas Roni? Nggak ada ya, udah dicopor semua ya. Pokoknya tanaman-tanaman yang tidak makan ulat. Ini laosnya, ini kunyit, ini tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Kemudian dedaknya berapa, semua udah kami siapkan ya. Bapak Ibu tinggal ngemik aja. Masukannya mau mana dulu boleh kalau yang CPT mik. Ya. Kalau KCL beda. Sekarang KCL ya. Saya tidak detilkan Bapak Ibu, biar waktunya berjalan. Bapak sambil praktek, kami mendampingi kok. Kalau mau bingung tuh boleh nanya. Ya, oke. Kemudian KCL. Nah, kalau KCL ini cara bikinnya harus berurutan Bapak Ibu. Memasukkannya ya. Bahan utamanya cangkang telur. Yang bahan utamanya KCL ini cangkang telur. Ya, cangkang telur lihat nih Mas Roni, cangkang telurnya. Nah, ini cangkang telurnya ya. Cangkang telurnya Bapak Ibu ini. Ya, cangkang telur. Bahan kedua adalah garam grosok. Bahan ketiga adalah karbit yang masih aktif. Karbit ya. Karbit yang masih aktif. Kemudian yang ketiga dedak. Kemudian katalis ya. Katalisnya katalis 3. Kalau yang CPT tadi katalisnya katalis 4. Cara masukkannya urutannya, yang pertama itu karbit dulu masukkan. Karbit masukkan, buka diambil. Karbit masukkan, cara bikinnya. Kemudian yang kedua adalah cangkang telur masukkan. Kemudian garam. Kemudian dedak. Kemudian katalis. Kemudian dikasih air sedikit sampai reaksinya mendidihnya habis. Jadi tujuannya memang kita masukkan karbit selain kandungannya KCl kan kita bikin kalium klorida kan? Ya, kaliumnya itu kita ngambil dari salah satunya adalah karbit, ya kan? Nah, jadi tujuannya adalah untuk ketika dia kena air kan mendidih. Nah, mendidih ini ibaratnya masak cangkang telurnya. Sehingga kandungan kalsiumnya keluar. Tujuannya jadi reaksinya biarkan dulu dia sampai mendidih. Setelah selesai mendidihnya baru kita masukkan tambahkan air sesuai dengan rumus ini. Diaduk pagi sore dikasih aerator. CPT juga sama begitu ya proses pembuatannya. Sengaja kami tidak detilkan begini Bapak Ibu biar Bapak Ibu mengingat materi-materi tadi ya. Nah, kalau bingung tanyakan. Jelas ya? Kalau cangkang telur diganti cangkang keong boleh nggak? Boleh, cangkang-cangkangan boleh ya. Kerang juga boleh, tidak apa-apa ya kalau nggak ada. Jelas untuk KCL Bapak Ibu? Ini sama Pak. Kalau urutnya tidak berurutan masalah enggak? Jangan, kalau KCL kudu urutan. Wajib. Wajib. Karena tujuannya memang untuk membakar
Cangkang ya. Jadi yang dimasukkan adalah karbitnya dulu. Karbit, cangkang telur, garam, baru dedak, katalis, air. Sebelum Ya. karbit air dulu berarti ya. Jangan. Air terakhir. Iya, tapi airnya sedikit dulu. Yang penting terendam semua bahan. Yang penting semua bahan terendam. Pak, ini untuk 1 hektar juga? Kalau ini 12 liter itu hanya untuk 1 hektar. Oh, untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar ini. Iya. Ya. Ini lagi Pak, Ya. tadi dimatangkan sama karbit Pak ya. Ya. Oleh karena itu berarti cangkang telur nggak perlu disangrai dulu atau gimana? Gak perlu. Yang penting dihaluskan gitu aja. Dijemur, dihaluskan, udah bisa dipakai ya. Sorry, cek urutannya. Karbit dulu, cangkang telur, garam gosok, dedak, katalis. Airnya jangan sebuah dulu. Airnya sedikit dulu, yang penting terendam ya. Supaya karbitnya reaksinya keluar. Ya, airnya ya. Airnya tahu ya, cucian beras boleh, air kolam boleh ya. Nah. Kemudian kita bikin urea. Urea itu nanti di sana, di lapangan semua. Yang pakai tong tadi ya. Itu tongnya ukurannya 200 liter. Tongnya tuh ya. Tongnya ukurannya 200 liter. Bahan yang masuk ke sana Bapak Ibu, biasanya standarnya itu ayam pedagingnya tuh 30 kilo per karungnya. Ulangi lagi. Biasanya per karungnya itu standarnya 30 kilo. Cuman ketika kita coba dengan rumus 41 itu nggak masuk, kurang Pak tempatnya. Maka kotoran ayam pedagingnya yang per karung 30 kilo kita rumuskan jadi 15 kilo. Bisa dipahami? Per karungnya jadi 15 kilo. Kotoran ayamnya. Kotoran. Jadi kita ngitungnya beratnya sekarang berarti kan? Berarti kan rumusnya 41. 41 itu per 4 karung kohai ayam pedaging, 1 karung kohai ayam petelur. Kalau 4 karung kohai ayam pedaging dengan rumus 15 kilo, berarti ketemunya berapa kilo? 60 kilo. Berarti kohai ayam petelurnya berapa kilo? 15 kilo. Nah, ketemu sini ya kan? Jangan sampai bingung. Kok beda dengan yang di bawah? Yang di bawah standar. Masalahnya yang 40. Kemudian urian sapinya tetap standar. Ya sesuai dengan jumlah kohai ayam pedagingnya. Berapa 4 karung? Tetap kita ngitungnya 4 karung. Ya, berarti 4 liter urin sapinya. Urin kambingnya 1 liter, ya kan? Kemudian katalisnya pakai katalis 1 5 liter. Pak, sebenarnya Masukannya ayam pedaging dulu dimasukkan tanpa para-para. Kalau ini kan tanpa para-para kan? Tanpa para-para, nggak ada para-paranya. Jadi tinggal tongnya kita bobok aja tanpa para-para. Para-para itu dari bambu boleh atau tutupnya ini yang kita buat ya bisa. Untuk nyaring Pak. Nyaring. nggak perlu pakai itu. Ya, nggak perlu. Tanpa. Kalau yang urea tanpa para-para. Kemudian masukannya pertama urutannya apa? Koi ayam pedaging sampai habis. Kemudian ayam petelur. Kemudian kita kasih urin sapi disiram, diratakan. Kemudian urin kambing diratakan juga. Kemudian kita masukkan katalis 5 liter. Dimasukkan, baru sisanya airnya. Airnya ngitungnya gini. Standarnya biasanya per karung itu kalau basah 10 liter airnya. Kalau kohenya basah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kohenya basah atau kering. Kalau kohenya kering, 2 itu ya 15 liter airnya. Pak, ini kohai ayam pedagingnya kering, berarti 4 karung kali 10. Gitu kan? Pak, ini kohai ayam petelurnya basah, berarti 1 karung kali 15 liter. Dijumlahkan, berarti 40 tambah 15, 55 liter. Nah, karena pakai rumusnya tadi ini kot per karungnya cuma 15 kilo setengahnya, berarti ngitungnya airnya juga separuhnya. Kalau basah berarti berapa? 7,5. Kalau basah 5 liter, kalau kering 7,5 ya gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Paham. Oke, tinggal ngalikan berapa ya. Oke. Pak, tanya sebentar Pak. Oke. Yang kohai ayam tadi pedaging sama ya petelur. Iya. Yang 5 itu tuh yang boler atau ayam kampung juga bisa? Bisa semua, tapi biasanya kalau ayam pedaging itu ada sekamnya. Ada sekamnya. Kalau ayam petelur tuh murni kotoran, nggak ada sekamnya. Kalau di Jawa begitu biasanya ya. Betul. Ayam pedaging itu kayak ayam blorer, ayam pedaging itu. Kan belum tentu ada tuh. Kalau belum tentu ada kan bisa. Kalau belum tuh ada, bisa pakai kohai ayam petelur ditambah sekam.
40-60. Jadi kotorannya 60, sekamnya 40%. Bedanya begitu ya. Kalau ayam kampung? Kalau ayam kampung ya dia pakai sekam atau enggak gitu. Tinggal apa dimanfaatkan. Ya, jadi beda ya. Ayam petelur itu lebih tinggi ureanya, lebih tinggi N-nya. Kan gini kan kita bikin urea. Urea itu kan yang tinggi apanya? N-nya. N-nya itu kita ambil dari kotoran apa? Ayam. Makanya kotoran ayam itu kudu ada dua tadi. Ayam pedaging harus ada, ayam petelur juga harus ada. P-nya kita ngambil dari mana? Urin sapi. K-nya kita ngambil dari mana? Urin kambing. Tapi jumlahnya sedikit. Jadi masa pertumbuhan pun butuh namanya P dan K, tapi N-nya yang kita tinggikan. Bikin urea itu berarti N-nya yang tinggi. Bisa dipahami ya? Nah sekarang terakhir untuk pupuk horti. Yang tadi itu belum dijelaskan ini aerob semua ya Pak sampai urea ini? Kalau urea ini tertutup anaerob. Jadi setelah selesai sama KCL tadi Pak? sama dengan pembedah tanah. Berarti aerob ya? Anaerob, aerob ya terbuka ya, pakai aerator. Nanti aeratornya udah disiapkan nih. Nah ini aeratornya ya, teman-teman udah disiapkan per kelompok satu udah disiapkan ya. Oke jelas. Lanjut, terakhir pupuk horti. Nah, tutup horti sekarang ya. Pupuk horti ini Bapak Ibu kita bikin NPK lengkap dan seimbang. N-nya kita ngambil dari mana? Ayam. Kotoran ayam. P-nya kita ngambil dari mana? Kotoran sapi. K-nya kita ngambil dari mana? Kotoran kambing. Terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bikinnya lengkap dan seimbang, berarti bisa 2-2-2. 2-2 itu 2 karung kohe ayam pedaging, 2 karung kohe sapi, 2 karung kohe kambing. Ya. Nggak ada, ini kohe semua karena bikin horti ya. Nah ini Pak Bayu minta rumusnya adalah 2-1-2. 2-1 itu 2 itu berarti kohe ayam pedagingnya 1 ya, 2-nya kohe ayam kambing, 1-nya kohe ayam pedaging, kemudian kohe sapinya 2, berarti 1-2-2 rumusnya. Bapak bisa bikin 2-2-2 boleh, 1-2-2 boleh, atau bikinnya yang kambingnya yang mau ditinggikan boleh, 1-1-3 gitu ya. Pertimbangannya kalau kita butuhnya untuk fase pembuahan, berarti kita butuh K-nya yang tinggi. Gitu. Kalau fase batangnya supaya bagus cepat, berarti P-nya yang butuh tinggi. Tapi di fase pertumbuhannya butuh cepat bagus, N-nya yang tinggi. Kalau butuh manis Pak? Butuh manis nanti di JPT buahnya bikin lagi ya. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ini pakai rumusnya 1-2-2. Jadi kohe ayam pedagingnya 1. Kalau kohe ayam pedaging yang Bapak dapatkan masuk paling duluan. 1-2-2. Nah ini sama tongnya itu ukuran 200 liter Bapak Ibu. Tapi bedanya kalau yang horti dipakai para. Karena fermentasinya dia 2, anaerob dan aerob. Para itu yang mana? Nanti dilihat sana. Para itu bisa dari bambu. Kalau kita buatkan yang di tong itu, kita bobok tongnya, kita bolongi, kita jadikan para di bawah gitu ya. Karena dibuat dari tong ya. Bapak Ibu bisa lihat dulu tongnya nanti di sana ya. Oke. Jelas bisa dipahami? Ini pakai rumus 1-2-2 dan ini standar. Kohenya per karung 30 kilo. Ya, berarti kohe ayam pedagingnya 30 kilo 1 karung, kohe kambingnya 60 kilo 2 karung, kohe sapinya 20 kilo 6 karung. Yang pertama masuk apa dulu tadi? Kohe ayam pedaging, kemudian kotoran kambing, terakhir kotoran sapi. Setelah itu garamnya 1% dari berat totalnya. Jadi berapa? Ketemunya 1 kilo. Ditabur garam grosoknya, kemudian dimasukkan katalis 5 liter, katalis 5 baru dikasih air. Rumusnya kalau ini, kalau basah 10 liter airnya, kalau kering 15 liter. Enggak separohnya. Yang urea tadi separohnya karena kohenya juga separoh. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu? Enggak usah khawatir, kami mendampingi. Bapak Ibu dipikir dulu, dipahamkan dulu sama ketuanya gimana nyambung belum nanya. Ini untuk ya. takaran per 1 hektar semua ya? Kalau ini 5 karung itu untuk 1000 meter. 1 hektar tuh 50 karung masalahnya ya. Jadi untuk 1000 meter semuanya. 1000 meter, 1000 meter.
ada kandungan apa? Misalkan kasih yang 4 itu nggak masalah ya? Atau kalau ada formalinnya kan nggak boleh? Iya, sebenarnya cuman karena kita belum punya pohe, dibuat aja ada apa-apa ya. Aman, masih bisa, iya. Jelas Bapak Ibu? Bisa dipraktekkan? Terakhir kita mau buat penyemaian. Ini. Jadi gini Bapak Ibu, season pertama sampai jam 10 nih kita praktek. Yang saya jelaskan tadi plus penyemaian. Mas Roni, ganti Mas. Terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan hari ini yaitu praktek bagaimana cara kita menyemai atau membuat bibit atau apa yang akan kita nanti tanam. Jadi untuk pertama yang perlu kita siapkan yaitu adalah beberapa media, yaitu tentunya tempat atau seperti yang namanya tray atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri kotak pakai kayu atau apa di rumah bisa. Tujuannya untuk penyemaian. Jadi yang kita perlukan yang pertama medianya adalah ada 3 macam, yaitu tanah lokal, kompos padat, dan abu sekam atau arang sekam. Jadi komposisinya 1:1. Jadi 3 macam tadi 1:1 kita aduk jadi 1 sampai rata. Setelah 3 media tadi kita aduk sampai rata, kita kayak. Ya, kita kayak, yang kita pakai yang halus saja. Seperti ini. Halus seperti ini ya. Setelah kita kayak seperti ini, baru kita masukkan ke tempat yang kita sediakan. Apapun yang Bapak punya, kita masukkan seperti ini sampai penuh ya. Sampai penuh, tapi jangan dipadatkan ya. Jangan dipadatkan. Nanti setelah semua sudah penuh, baru kita siram, kita semprot pakai air seperti ini, kita semprot, dan penyemprotannya harus dipastikan basah sampai bawah. Jangan sampai nanti basahnya hanya di atas saja, karena kalau Bapak nanti membuat medianya dalam kondisi kering, otomatis kita harus semprot sampai basah. Jangan sampai yang atas basah tapi yang bawah belum basah. Setelah nanti sudah semua basah atau sudah tersiram semua dengan air, baru kita cetak lubangnya. Bisa kita cetak pakai jari boleh, pakai alat boleh, atau kalau memang dalam jumlah yang banyak bisa dicetak dengan tray seperti ini, sebaliknya seperti ini Bapak. Nah, kita tekan seperti ini. Setelah kita semprot air, kita tekan, nanti akan mencetak lubang sendiri. Nah, seperti ini. Ya, kita singkat saja, kita nanti setelah sudah terbentuk cetakan atau lubang seperti ini, baru kita siapkan media atau benihnya, bibit atau benihnya kita siapkan dulu. Memang untuk membuat atau penyemaian ini harus telaten, sabar, dan teliti. Kenapa harus begitu? Karena dalam proses penyemaian ini kita harus hati-hati. Bagaimana maksudnya hati-hati? Kita untuk memasukkan atau menaruh benih di tempat yang kita siapkan, kita keluarkan benih, tapi kalau Bapak pakai tangan seperti ini, kondisi tangan harus kering, jangan basah intinya. Kenapa? Karena Bapak kalau nanti mengeluarkan benih atau bibit yang akan kita tanam, kalau tangan kita ada air atau basah, bila ada lebihnya benih, kita kembalikan ke tempat penyimpanan akan menjadi menjamur. Jadi mati Pak. Ya. Jadi kebalik. Ya. Ya. Kegedean. Ada. Ya. Tidak ya. Iya. Dikit kecilin lagi. Aduh. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi untuk penyemaian tadi tangan kita harus dalam kondisi kering. Ya, saya ulang lagi tadi, kalau nanti tangan kita ada air atau dalam keadaan basah, bila ada sisa benih yang belum kita tanam, kalau kita kembalikan ke tempat penyimpanan nanti akan menjamur. Makanya kalau Bapak Ibu mau nyemai, keluarkan saja secukupnya sesuai yang kita butuhkan. Prosesnya setelah nanti
kita menaruh tempat ini harus satu-satu. Jadi nanti Bapak Ibu nanti untuk prakteknya diisi benih satu-satu, satu lubang satu biji. Makanya harus telaten dan teliti. Untuk langkah berikutnya nanti setelah tanaman atau benih kita taruh di tempat yang sudah kita lubangi tadi, untuk langkah berikutnya kita tutup. Kita tutup, kalau memang pakai tray juga bisa ditutup seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak memakai tray, bisa ditutup pakai tutup yang lain, bisa plastik, bisa karung, bisa kardus, bisa. Yang penting ditutup biar kondisi tetap lembab. Tapi Bapak Ibu kalau membuat, diusahakan harus di tempat yang teduh atau di tempat ada apa? Ada atapnya. Jadi jangan terlalu atau ditaruh di tempat yang terbuka, terkena sinar matahari langsung. Untuk berikutnya juga ini setelah kita tutup seperti ini, setiap hari harus kita periksa kondisi tanahnya, harus kita semprot setiap hari, harus dalam keadaan basah. Tadi juga belum saya sampaikan, setelah tadi kita taruh tidak boleh ditutup pakai tanah, Pak. Tidak tutup pakai tanah, tidak susah tutup, hanya tutup dengan tray atau plastik saja yang untuk mengondisikan tetap lembab. Nah, jadi nanti kalau sudah setiap hari nyemprotnya juga tekanan itu jangan terlalu keras. Jadi seperti embun saja Bapak ya, seperti embun saja, biar nanti kalau terlalu keras dalam keadaan benih belum tumbuh nanti akan menutup benihnya untuk sehingga mempersulit untuk proses pertumbuhan. Setelah nanti kita tutup beberapa hari karena jenis bibit itu tidak sama proses pertumbuhannya, ada yang 4, 5 atau hampir 3 minggu tergantung jenis bibitnya juga. Rata-rata itu biasanya tumbuh atau keluar tunahnya itu di atas 3 atau 4 hari. Rata-rata seperti itu. Kalau nanti beberapa hari dicek, kalau memang sudah tumbuh atau keluar tunahnya, dibuka Pak. Dibuka terus, jangan ditutup lagi. Biasanya berapa hari keberapa itu? Tergantung bibitnya. Yang penting tiap hari dilihat, kalau memang sudah tumbuh atau keluar tunahnya dibuka saja. Walaupun yang lain belum tumbuh. Diusahakan persentasenya banyak yang tumbuh. Oh, banyak. Iya, banyak tumbuh. Terus kalau sudah dibuka, diusahakan terkena cahaya. Ya, bukan cahaya, biar nanti untuk proses pertumbuhannya juga bagus kalau terkena cahaya matahari. Tapi tidak boleh terkena langsung atau istilah seperti dijemur, jangan. Ya, biar betul. Karena lubangnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah tumbuh, untuk memperkuat akar atau biar kondisi batangnya tetap tegak, nanti kita uruk pinggirnya Pak. Kita uruk pakai tanah yang lembut, biar nanti dalam kondisi tetap tegak dan akarnya tertutup, nanti lebih kuat setelah tumbuh. Nah, nanti siram juga tidak roboh, biar nanti pertumbuhan bagus. Untuk beberapa hari, kalau sudah tumbuh agak tinggi sekitar 10-15 cm, bisa disemprot pakai ZPT, biar kondisi batangnya tetap kuat dan pertumbuhannya bagus. Jadi untuk proses siap tanamnya kurang lebih minimal 1 bulan lah, 1 bulan tergantung jenis tanaman yang Bapak Ibu semai. Jadi awal-awal air saja, setelah tumbuh baru ZPT. Betul Pak, betul. Itu prosesnya memang harus telaten dan teliti, karena memang ini harus prosesnya setiap hari ngecek, harus setiap hari lihat, nanti merawat terus. Perawatannya lebih lebih intensif ini daripada nanti untuk penanaman kan sudah yang tumbuh besar. Ya, iya betul. Mungkin kalau pindah tanamnya tunggu 1 bulan. Tergantung jenis tanamannya Pak. Nanti bisa dilihat yang siap tanam itu biasanya. Ciri-cirinya gimana Pak? Kalau ciri-cirinya, kalau yang siap tanam itu biasanya lebih dari 5 daun. 5 daun sudah bisa siap tanam. Gitu. Pindahnya dicongkel. Untuk memindahnya bisa dicongkel, bisa ditekan yang dari bawah ini. Nah, itu bisa. Ditekan bisa. Ini kalau yang susah, yang penting waktu kita mengambil akarnya jangan sampai patah. Gitu aja Pak. Iya. Boleh Pak? Kembali ke media Pak, media tadi kan ada
tanah, ada kompos, ada sekam, arang sekam. Arang sekam atau abunya Pak? Arang sekam bisa, abu sekam bisa Pak. Nah untuk komposnya gimana nih Pak? Pengertian kompos di sini kan? Dari urea yang kita buat nanti. Urea padat komposnya. Iya, komposnya hasil dari Bapak Ibu membuat urea. Oke. Iya, itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini bagaimana tadi cara membuat atau menyemai, nanti bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan nanti bisa juga dipraktekkan di rumah. Terima kasih Pak Kabeh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bapak Ibu. Thank you.